Alhamdulillah anak muda Jepara sekarang udah melirik ke peternakan, khususnya peternakan Etawa ini. Ya semoga-moga berjalan dengan baik. Terus dinas Jepara juga paling nggak kan mendukung. Jadi saya sarankan itu ya untuk breeding paling nggak itu anak yang kedua dari induk anak yang pertama, istilah laktasi kedua itu ke atas itu bagus. Tapi ya tinggal orangnya nih mas, itu biasanya kan anak fanatik laktasi 2 ke atas itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Haji Bianto. Alamat Lebak RT 6 RW 1 Kecamatan Paksdaji Jepara. Pemilik kandang Alvin Farm yang berlokasi di Dukuh Manggis, Desa Lebak, Paksdaji Jepara. Sugeng Rawuh Tandalen Miten Griya Pulau. Untuk kandang saya ini berdiri dari tahun 2006. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya termasuk paling senior di kota Jepara untuk peternak Etawa. Inspirasinya pertama ketika ternak kambing itu berawal dari saya beli kambing Etawa, jenis Etawa itu seharga 1 juta. Tapi alhamdulillah setelah saya berpulang dibeli orang yang suka itu 1.500.000. Jadi mulai dari situlah saya grek menekuni ternak Etawa. Kebetulan pada bulan-bulan itu kan Jepara itu dirawi Bapak Prabowo yang pada waktu itu ketua HKTI. Ya untuk semangatnya di situ. Sebelum ternak saya itu pertama itu mebel, terus jual kayu ambil dari itu Monggot apa itu Purwodadi. Sampai sekarang ya masih alhamdulillah mebelnya mulai tahun 2000 malah 2000 sampai sekarang alhamdulillah, walaupun enggak seperti dulu, memang kondisinya sekarang sudah beda karena Jepara ini kota ukir. Ya saya memang tidak luput ikut berkecimpung di kayu memang, tapi alhamdulillah berkah sampai sekarang. Yes, untuk kebutuhan insya Allah investasi alhamdulillah ada dari hasil kayu itu. Untuk perbedaan penghasilan kayu dulu dan sekarang beda jauh mas. Sekarang kan setelah ada musim COVID ini agak menurun. Hancur. Di samping itu juga tenaga kerjanya juga sekarang kan sulit. Nggak ada yang belajar nukang ukir, udah nggak ada sekarang. Jepara kelemahannya di situ sekarang. Ya untuk pandangan saya ke generasi muda ke depannya, saya mau belajar untuk belajar nukang, walaupun itu kasar, tapi kan justru nukang itu besok malah dicari orang. Nukang ukir itu dicari orang mas. Sekarang saya lihat, saya amati mas, sekarang anak muda Jepara itu larinya ke pabrik-pabrik. Di situ kan langsung serano instan dapat duit. Gitu. Dia nggak memikir panjang masa depannya gimana nanti, kan prospeknya nggak dipikir. Jadi yang penting dapat duit, gitu aja. Saya berharap moga-moga kedepannya di Jepara pulih seperti tahun-tahun 2010, 2005 itu kan jaya, ekspor impor kan lancar. Semoga Tuhan mengijabahi, amin Allahumma. Ternak Etawa itu tahun 2008. 2008 sampai sekarang alhamdulillah berkah diridhoi Gusti Allah. Untuk perkembangannya di Jepara sendiri itu mulai tani ini
hampir 90% Mas. Soalnya sekarang kan anak-anak muda kan punya duit terus beli yang bagus-bagus. Yang sudah tua, yang senior seperti saya ini kalah untuk breeding kambing yang bagus-bagus itu. Alhamdulillah anak muda Jepara sekarang udah melirik ke peternakan, khususnya peternakan Etawa itu. Ya semoga-moga berjalan dengan baik. Terus dinas Jepara juga paling nggak akan mendukung. Kontes biasanya itu pertama itu telinga, pasung, bodi, ekor, warna. Pas diurutkan Mbak untuk telinga itu gimana? Telinga paling ora yang ler, yang ini yang poknya itu bagus. Enggak mengkok-mengkok. Terus pasungnya itu biasanya dagunya tebel kan nanti bisa nyadil. Warna biasanya itu blok. Blok itu depannya itu loh Mas, kepala sampai leher kan hitam. Itu warnanya. Itu yang mendukung untuk kriteria penjurian dalam lomba itu kontes Etawa gitu. Berhasil bagus itu jarang. Pejantannya bagus, induknya bagus ya belum juga bisa bagus, masalah di situ. Makanya harga Etawa kan melambungan di situ. Biasanya tak ambil Mas. Jantannya sing kuping nyeler, dagunya besar, terus bluber. Itu biasanya kan dibring sama indukan yang telinganya panjang, dagunya tebel itu cepat hasilnya mudah. Terah memang harus terah. Biasanya yang pengalaman saya pernah saya alami itu kalau lambing luri itu walaupun kecil-kecil masih kurang bagus, tapi setelah umur itu biasanya bagus. Jadi induk memang dan pejantan itu mendukung sekali. Pejantannya bagus, kalau induknya kurang bagus ya hasilnya nanti kecil-kecil bagus, tapi setelah dia dewasa itu biasanya berubah. Di situ kelemahannya. Perawatan untuk breeding kalau saya cuma makannya ya cuma apa itu ampas tahu sama katol sedikit, tambah menir-menir, kacang hijau atau jagung atau kedelai itu. Tambah 50%-nya tambah itu loh Mas, hijau-hijauan. Itu yang bagus untuk saya. Biasanya itu stamina kan kuat. Bisa kalau induk itu bisa beranak sampai 10 kali 9 kali. Pemula yang ingin memulai usaha breeding, saya sarankan itu Mas. Dia itu jangan yang terlalu gemuk. Kalau bisa itu yang luri walaupun agak mahal. Terus habis melahirkan biasanya punya anak itu loh, kan nggak terlalu gemuk, dia itu mudah. Setelah nanti dipetat itu kan langsung cepat diraih. Cepatnya di situ. Jadi nggak, kalau pemula nggak terus jenuh, wah nggak ada hasilnya. Kalau itu kan cepat Mas. Daripada ngambil kecil, nanti nunggunya kan lama untuk menghasilkan keuntungan itu. Enaknya ya di babon yang sudah pernah beranak, walaupun tapi kalau bisa yang lurinya bagus. Menurut teorinya peternak biasanya kan ambilnya untuk bibitan kan laktasi 2 ke atas Mas. Lalu di ayam, terus kambing juga kan seperti itu. Jadi saya sarankan itu ya untuk breeding paling enggak itu anakan yang kedua dari induk anak yang pertama, istilah laktasi kedua itu ke atas itu bagus. Tapi ya tinggal orangnya nih Mas, itu biasanya kan anak fanatik laktasi 2 ke atas itu bagus. Nah kalau saya itu aku ambil itu malah hasil breedingan saya sendiri untuk indukan itu. Saya dari luar biasanya kan gini Mas, rata-rata itu kalau beli dari luar itu biasanya kan kambingnya kurang bagus kalau di pasar itu. Nggak ada peternak kambing jelek dijual kan nggak ada. Tetap yang bagus disimpan di kandang untuk reproduksi kan bagus. Itu saya akal loh masyarakat gitu. Paling nggak halus di kandang. Ketika ada masalah kan gampang untuk menyelesaikan masalah Mas. Kalau kandang saya nggak saya suruh beli di kandang saya enggak, tapi saya sarankan di kandang-kandang tertentu. Mungkin nanti Anda kan yang namanya peternak itu kan satu-satu ada masalah, mungkin dari susunya, putingnya ada yang keras kan sering terjadi. Nah itu nanti kan bisa konsultasi kepada yang pernah diberikan di kandang itu.
Untuk saya sendiri untuk perawatan cempe biasanya saya tambah dot, kalau nggak kuat saya belikan suson istilahnya mas. Masalah kalau cempe bagus tidak ditambah susu yang mumpuni nanti perkembangannya kurang bagus. Tapi rata-rata untuk cempe jantan atau betina itu kalau saya loh dari pribadi saya itu saya siapkan dua indukannya sendiri tambah satu suson. Memberi susu biasanya itu kalau saya itu sehari 2 kali mas, 3 kali mas, pagi, sore, dan malam. Kalau itu tambahan susu bubuk biasanya itu sekali untuk siang. Susu tambahan bubuk biasanya saya ambil itu yang per kilonya 70.000. Salam dari saya peternak Jepara untuk peternak PE Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya dari peternak Jepara. Salam untuk peternak PE Indonesia. Salam ngarit. Semoga sehat-sehat selalu. Bisa keluar keringat. Amin.